Shalom, selamat malam. Sekedar refleksi saja buat kita di malam ini. Tahun-tahun sebelumnya, malam ini adalah malam yang penuh kesibukan bagi panitia perayaan Paskah. Karena segala sesuatu harus dipersiapkan untuk besok hari. Telur Paskah disiapin, konsumsi ya macam-macam, berupa bubur kacang hijau, bubur ayam, bahkan penganan-penganan kecil dipersiapkan oleh para pelayan sekolah minggu. Mereka mulai mempersiapkan telur-telur Paskah yang dihias, lalu dipersiapkan dengan baik. Panitia mungkin sebagian masih sibuk mendekor tempat di mana perayaan Paskah itu dirayakan. Tapi apakah itu hakikat yang sesungguhnya? Malam sebelum kebangkitan Yesus atau sehari sebelum kebangkitan Yesus, kita tahu bahwa mayat Yesus secara fisik terbaring kaku di kuburan. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sesuatu yang sering terabaikan dari waktu ke waktu. Sesuatu yang semua orang percaya berpikir bahwa dengan mempersiapkan segala sesuatu menjelang Paskah, menyambut kebangkitan Sang Kristus itu sesuatu yang mungkin menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi itu belum tentu. Kenapa? Karena seharusnya kita berada dalam suasana penghayatan, perenungan. Ya, dengan kata lain kita berdiam diri, berusaha untuk mensupport apa yang mungkin dilakukan oleh Yesus di alam maut sana. Peperangan untuk memenangkan maut dan bagaimana mengalahkan maut itu adalah strategi yang mungkin dibangun oleh Yesus ketika dia berada di dalam kuburan. Mengalahkan maut bukan berarti berperang seperti tentara yang berperang dengan senjata. Tetapi mungkin Yesus harus hadir dalam kelembutannya. Dia harus memperkenalkan, menyampaikan misinya, bahwa dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah dunia dalam pribadi seorang Yesus, yang kemudian di satu sisi orang bilang Yesus disalibkan, tetapi di sisi lain dia pun menyalibkan dirinya. Buat siapa? Buat saya dan Bapak Ibu. Dia harus menyalibkan dirinya agar dia bisa masuk ke alam maut, alam yang selama ini menguasai manusia karena dosa. Hanya seseorang yang tidak berdosa, seseorang yang suci, yang kudus, yang mampu untuk keluar dari alam maut itu sebagai pemenang, dengan cara meyakinkan segala sesuatu atau segala kekuatan yang ada di alam maut itu bahwa ialah penguasa, dia adalah pemilik, dia adalah Allah pencipta dan pemilik kehidupan, baik yang ada di dalam kehidupan manusia maupun di alam maut itu sendiri. Nah, malam hari ini di tengah-tengah merebaknya COVID-19, kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung selama puluhan bahkan ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, itu berubah. Orang terkurung di dalam rumah, orang belajar untuk menghayati. Ada yang mungkin menghayati, ada yang cuma kembali merefresh, mengenang apa yang kami lakukan malam ini di tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenung sejenak
saya bicara tentang realitas kehidupan orang percaya yang dibangun dalam tradisi yang belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari malam hari ini kita mempersiapkan diri dalam perenungan kita masing-masing untuk menghayati akan perjuangan di mana Kristus memperkenalkan dirinya dan berusaha untuk mempertahankan dirinya sehingga ia boleh kembali ke dunia yang sesungguhnya lewat kebangkitan. Karena dengan kembalinya dia lewat kebangkitan itu, semua orang akan memperoleh jaminan bahwa siapa dan apa yang kita percaya ini adalah sesuatu yang benar-benar hidup, sesuatu yang tidak hanya sekedar sebuah cerita. Bahwa Kristus bukan sebuah cerita mitos. Kristus adalah sejarah hidup manusia. Kristus adalah bagian dari sejarah dunia, di mana Allah pernah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kepeduliannya kepada manusia, untuk menyatakan kasihnya kepada manusia. Peduli dan kasih itu hanya dapat berlangsung ketika kerendahan hati itu juga dinyatakan dalam praktik kehidupan. Malam hari ini saya mau mengantarkan kita semua memasuki hari yang penuh sukacita, hari kemenangan bagi kita. Untuk itu, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih bagi kami yang sepanjang hari ini mungkin dengan aktivitas kami, dan bagi kami juga yang mungkin datang, duduk dan merenung apa yang sebenarnya terjadi di alam maut sana. Apakah kebangkitan itu akan sungguh-sungguh terjadi? Kami meninggalkan segala rutinitas kami, kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dari tahun ke tahun, dan memiliki sebuah situasi dan kondisi yang berbeda jauh, terdesak oleh merebaknya virus COVID-19, membuat kami harus back to basic, kembali ke dalam kehidupan keluarga masing-masing, membawa keluarga kami masing-masing untuk menghayati akan pengorbanan Kristus di hari ini, di dalam keheningan, di dalam kesunyian, bahkan bercampur dengan kebosanan dan kejenuhan. Tapi biarlah kami mencapai titik di mana kami sungguh-sungguh percaya dalam iman kami bahwa Kristus pasti bangkit, dan kebangkitan itu adalah sebuah harapan fajar baru bagi kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan maut. Karena kebangkitan itu telah membuat maut bertekuk lutut, tidak berdaya. Maut tidak mampu berbuat apa-apa. Maut hanya mampu untuk membiarkan dirinya dikuasai oleh Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mau berjuang bagi kami, Engkau mau memenangkan maut bagi kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa kami telah dilepaskan dari dosa dan maut itu. Bawalah kami untuk melewati tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini, terutama melewati apa yang dihadapi oleh dunia saat ini, pandemi virus COVID-19. Dia tidak lagi menakutkan bagi kami, sama seperti kami percaya bahwa maut juga telah dikalahkan. Maka kami mau tunduk dalam ketaatan untuk mengalahkan dan memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Dengan kerendahan hati tunduk dalam ketaatan kepada
pemerintah selaku wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, pada gereja sebagai alat kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, malam telah membungkusi kami, jaga istirahat kami. Biarlah kami bangun pagi subuh nanti dengan semangat, sukacita, kemenangan iman, karena Kristus yang kami imani telah bangkit dan mengalahkan maut untuk kehidupan kekal sebagai jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan berserah hanya kepadamu. Amin.